warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pahlawan nasional. Silakan dikeluarkan bukunya. Tidak Bu. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, kalian tahu gak sih pahlawan nasional itu apa? Tahu Bu? Boleh dijawab Indah? Pahlawan nasional itu orang yang berjuang dalam kemerdekaan Indonesia. Ya, benar sekali. Nah, pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah Indonesia pada masa lampau. Sementara itu, ada juga sebutan kepada pahlawan revolusi. Nah, kalian tahu apa itu pahlawan revolusi? Tidak Bu. Kalau pahlawan revolusi adalah gelar yang diberikan kepada pahlawan di masa lampau yang gugur dalam tragedi G30S PKI. Nah, nanti di kelas selanjutnya kalian akan mempelajari mengenai tragedi ini. Untuk sekarang kita akan membahas tentang pahlawan nasional saja. Nah, seperti yang kita tahu sekarang, pahlawan nasional itu seperti dilupakan atau bahkan tidak diketahui oleh orang-orang. Bahkan mungkin kalian ada nih yang nggak tahu tentang pahlawan nasional. Nah, tadi Winda kan udah ngasih tahu nih apa itu pahlawan nasional. Sekarang aku mau tanya, coba sebutkan pahlawan nasional yang kalian ketahui. Bu, Insinyur Soekarno. benar. Lalu ada lagi? Ki Hajar Dewantara. Nah, benar juga. Nah, selain mereka berdua ini, masih banyak lagi pahlawan nasional yang kemungkinan bahkan tidak kita ketahui karena rendahnya atau minimnya minat terhadap sejarah di masa lampau. Nah, jadi Ibu mau ngasih kalian tugas. Tugasnya ini tugas berkelompok, di mana tugasnya itu Ibu mau kalian mencari tahu apa sih penyebab kenapa pahlawan nasional itu tidak dihormati lagi dan tidak dikenal atau bahkan tidak dikenal sama sekali. Nah, kalian bisa melakukan tugas kelompok ini dari sekarang dan kalian bisa mencari sumbernya itu dari perpustakaan, koran atau apapun itu yang bisa kalian dapatkan. Nah, kalian bisa melakukan tugasnya dari sekarang. Silakan kita. Nah, bagaimana tugasnya sudah selesai anak? Belum Bu. Nah, karena waktu jam pelajaran kita juga sudah habis, jadi tugas ini akan Ibu berikan waktu sampai 1 minggu. Kalian bisa kerjakan di rumah secara berkelompok tadi. Nah, nanti selain mencari penyebab dari kenapa pahlawan itu tidak dihormati lagi, kalian juga harus mencari apa saja yang harus dilakukan agar pahlawan itu bisa dikenal kembali dan hal-hal yang diwariskan oleh para pejuang itu tetap bisa kita jaga. Nah, nanti pokoknya apapun itu yang bersangkutan tentang masalah ini akan ditanyakan kembali kepada kalian di minggu depan. Oke, sampai situ saja. Segini saja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Bentar ya kamu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, hari ini kita akan membahas tugas yang sudah diberikan pada minggu lalu, yaitu tentang apa penyebab dari minimnya hormat terhadap pahlawan nasional. Nah, tugasnya sudah siap kan? Sudah Bu. Nah, baik. Jadi kita mulai saja diskusinya hari ini. Oke,
Oke, Ibu akan bertanya nih, setelah kalian berdiskusi bersama selama 1 minggu ini dan sudah mengumpulkan hasil, jadi menurut kalian nih, apa sih penyebab kenapa pahlawan nasional itu kurang dihormati atau bahkan tidak dikenal oleh orang-orang? Ada yang bisa jawab? Bu, ya? Nama pahlawannya susah disebut, Bu. Susah disebut. Nah, contohnya itu mungkin bisa seperti, bentar, tulis ya. Nah, kalian tahu nggak sih ini siapa? Tidak, Bu. Ini adalah salah satu pahlawan nasional yang merupakan pemimpin Serikat Dagang pada masa lampau. Namanya itu Raden Mas Haji Umar Said Cokroaminoto atau biasa juga dipanggil Hos Cokroaminoto. Nah, jadi ternyata pahlawan nasional itu juga ada loh yang bernama Cokroaminoto. Nah, sekarang kalian tahu kan? Tahu, Bu. Nah, TJ ini dibaca C sesuai dengan ejaan pada masa lampau. Namun sekarang ejaan seperti ini sudah jarang digunakan atau yang menggunakan hanya orang-orang yang lahir pada tahun 90-an saja. Nah, sampai sini paham? Paham, Bu. Baik. Nah, selain namanya itu susah dikenal atau susah dibaca, atau masih ada lagi nih penyebab kenapa pahlawan itu tidak dihormati atau tidak dikenal? Bu, ya? Pelajaran tentang sejarah itu membosankan, Bu. Pelajaran tentang sejarah itu membosankan. Sebenarnya sejarah itu adalah hal yang menyenangkan, tergantung bagaimana kita memandang sejarah itu. Sejarah itu bisa asik kalau kita itu memang suka tentang sejarah itu. Mungkin nanti Ibu bisa mengajukan kepada kepala sekolah untuk mengajak kalian karya wisata ke museum bersejarah, di mana museumnya itu memajang bukti-bukti bersejarah mengenai pahlawan nasional. Bagaimana? Setuju. Oke, selain penyebabnya, pasti ada nih solusinya. Menurut kalian, apa solusi yang bisa kalian berikan atau menurut pendapat kalian, solusi apa yang bagus untuk menghadapi penyebab yang tadi kita sebutkan? Bu. Ya udah. Jadi setelah kami cari kemarin, itu solusinya kita bisa pergi ke museum yang di situ banyak sejarah pahlawan terdahulu, Bu. Seperti yang disebutkan tadi. Nah, itu dia. Ibu juga berpikiran ke situ. Jadi nanti kita bisa belajar lagi di museum setelah mengajukan permintaan kepada kepala sekolah. Nah, mungkin itu memang bisa jadi solusi nih. Karena kalau kita ke museum, kita bisa lihat langsung benda-benda atau barang-barang bersejarah atau bahkan monumen atau figuran dari pahlawan nasional di masa lampau. Jadi kalian akan lebih mudah mengingat bagaimana sih atau siapa saja pahlawan nasional pada masa lampau. Oke, selain itu apa masih ada lagi? Baca buku cerita atau komik yang mengandung sejarah, Bu. Nah, benar, itu juga bisa nih jadi salah satu solusi. Karena kalian pasti suka nih kan, baca-baca buku bergambar, apalagi yang berwarna-warni. Nah, itu memang bisa dijadikan solusi. Nah, selain penyebab dan solusi, Ibu juga mau tanya nih, kira-kira menurut kalian bagaimana sih cara menghargai atau mengapresiasi pahlawan nasional di masa lampau? Nah, menurut kalian bagaimana? Ya, silakan jawab. Menurut diskusi kami, kita bisa berpartisipasi dalam memperingati Hari Kemerdekaan, Bu. Seperti mengikuti upacara dan mengikuti lomba-lomba 17 Agustus. Nah, benar sekali. Itu memang merupakan salah satu bentuk cara kita sebagai bangsa Indonesia dalam menghargai atau mengenang para pahlawan. Seperti yang kita tahu kan, ketika kita upacara bendera, kita ada sesi mengheningkan cipta. Nah, pada sesi ini kita diminta untuk mengheningkan cipta sembari mengingat dan mengenang jasa-jasa para pahlawan di masa lampau yang sudah berjuang mati-matian, bahkan rela menitipkan darah, bahkan rela mempertaruhkan nyawa mereka untuk memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Nah, selain itu, apa masih ada lagi cara menghargai pahlawan menurut kalian? Bu, ya silakan. Kita tidak boleh melupakan jasa pahlawan, Bu, seperti kita memajang poster-poster pahlawan di kelas. Nah, memang bisa tuh. Kita bisa menghargai para pahlawan perjuangan itu dengan cara memajang foto mereka. Itu memang salah satu bentuk cara menghargai mereka. Juga bisa jadi solusi supaya kita bisa tahu atau mengenal pahlawan itu sendiri. Nah, seperti yang kalian lihat kan, pada ruang-ruangan kelas itu pasti ada foto para pahlawan atau pahlawan revolusi yang ditempel di dinding bagian atas. Kalian bisa belajar tuh atau membaca nama-nama mereka sembari mengenal dan mengingat. Atau bahkan kalian bisa mempelajari atau mencari tahu apa sih jasa mereka pada masa lampau. Nah, mungkin segini saja diskusi pada hari ini. Ibu puas dengan diskusi kalian dan Ibu akan memberikan nilai A+ untuk kalian semua. Nah, akhir kata, semoga diskusi kita hari ini tidak kalian lupakan atau bahkan kalian cari lagi ilmu mengenai pahlawan revolusi ini.
Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Terima kasih, Bu.